7 lebih fakta menarik yang mungkin belum diketahui ARMY baru tentang BTS menurut ARMY lama. Karena semua anggota BTS kini telah menjalani wajib militer, penggemar baik lama maupun baru mencari cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran mereka. Hiburan favorit di kalangan ARMY adalah mengenang masa-masa awal grup dan mengungkapkan fakta-fakta yang kurang diketahui tentang para anggota. Berikut daftar informasi menarik yang mungkin tidak diketahui oleh ARMY baru seperti yang diingat oleh penggemar lama. Yang pertama, blog Jin. Pada masa-masa awal, para anggota BTS aktif membuat blog memberikan gambaran sekilas kepada penggemar tentang kehidupan dan pemikiran mereka. Jin yang terkenal karena selera humornya kerap menulis tentang petualangan masaknya, lengkap dengan komentar dan foto-foto kocaknya. Postingan ini memberikan wawasan lucu tentang kepribadian Jin dan perjalanan kulinernya. 2. Yang aku lakukan hanyalah menang dari Suga. Pada tahun 2011, 2 tahun sebelum BTS debut, Suga membuat lagu berjudul All I Do Is Win. Lagu ini penting karena berpotensi menjadi kali pertama BTS disebutkan dalam sebuah lagu. Ini menampilkan aspirasi awal Suga dan perjalanannya sebelum menjadi ikon global. 3 cameo di video musik Jongwon. Sekitar setahun sebelum debut resmi mereka, beberapa anggota BTS membuat penampilan cameo di video musik I'm The One milik Jongwon. Penggemar dapat melihat Jungkook, J-Hope, Jin, V, dan bahkan Suga dalam video itu, memberikan gambaran sekilas tentang hari-hari dan penampilan pra-debut mereka. 4. Lagu berbahasa Inggris pertama mereka, Ini Bukan Dynamite. Bertentangan dengan anggapan umum, lagu asli berbahasa Inggris pertama BTS bukanlah Dynamite, ini sebenarnya adalah Wasted On Me, sebuah kolaborasi dengan Steve Aoki. Lagu ini menandai momen penting dalam perjalanan musik mereka, menunjukkan daya tarik global mereka. 5. Pernyataan lancang Big Hit di depan kamera MBC. Pada tahun 2014, BTS menampilkan intro yang mengesankan di festival MBC, tetapi sudut kamera siarannya melewatkan momen-momen penting. Sebagai tanggapan, Big Hit Entertainment mengunggah video penampilan mereka sendiri dengan judul yang mengisyaratkan penampilan gambar di bawah standar, menampilkan sikap yang halus tapi berani. 6. Pemikiran awal Suga tentang membuat tato. Sekitar tahun 2016, Suga menyatakan keengganannya untuk membuat tato dengan alasan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap persepsi terhadap kegiatan amalnya. Refleksi ini memberikan gambaran tentang sifat bijaksana Suga dan pertimbangannya terhadap citra publik serta pengaruhnya. 7. Penampilan Raja Penyanyi Bertopeng Jungkook. Jungkook pernah tampil di acara populer King of Masked Singer. Penampilan bakat vokalnya sambil menyembunyikan identitasnya. Penampilannya meninggalkan kesan mendalam, menonjolkan kemampuan sebagai vokalis yang serba bisa dan terampil. 8. Lagu Natal V dan Jimin yang belum pernah dirilis. V dan Jimin pernah berkolaborasi dalam lagu Natal, tapi ia tidak pernah dirilis. Kabarnya karena komentar dari produser Big Hit Entertainment tentang lirik yang tidak cocok untuk dua vokal pria. Lagu yang belum dirilis ini tetap menjadi topik keingintahuan di kalangan penggemar dan ARMY semua berharap dapat mendengarnya suatu hari nanti. Di sisi lain, story Instagram pelatih Hype membuktikan anggota staf BTS juga mengalaminya setelah wajib militer. Ketujuh anggota BTS sedang pergi untuk memenuhi wajib militer mereka, dan sepertinya semua orang merasakan kekosongan yang mereka tinggalkan. ARMY sangat merindukan putra-putranya, tapi mereka juga menemukan cara produktif untuk tetap sibuk. Meski sedih, mereka juga mulai mendorong rilisan lama BTS untuk kembali masuk chart di iTunes, bahkan mengalahkan All I Want For Christmas milik Mariah Carey selama musim Natal. Beberapa juga mengadakan aktivitas menyenangkan di mana mereka berpura-pura bahwa BTS adalah grup yang baru debut dan menelusuri perilisan serta konten mereka secara kronologis untuk memperkenalkan kembali grup itu kepada penggemar lama dan baru. BTS juga menyiapkan banyak konten terlebih dahulu untuk menyibukkan ARMY selama mereka pergi. Kim Dong-hak, seorang ahli terapi fisik di perusahaan induk BTS, Hype, memposting beberapa Instagram story baru-baru ini yang membuat para penggemar sangat emosional. Ia mengunggah gambar papan tulis dengan tulisan kosong di atasnya. 7 magnet BT21 di sudut papan menunjukkan bahwa itu adalah magnet yang sama yang digunakan RM untuk menuliskan rutinitas latihan dan sering membagikan kepada penggemar melalui Instagram story. Kim juga memposting foto dirinya di lokasi yang sama di mana BTS memotret cover You Never Walk Alone. Dengan menggabungkan dua story itu, terbukti bahwa pelatih Hype juga merindukan anggota BTS dan juga ARMY. Meskipun beberapa orang menganggapnya relevan, yang lain patah hati saat mengingat kembali ketidakhadiran BTS.
Yang kedua, idola yang berpengaruh secara signifikan kepada sistem pelatihan HYBE. HYBE, perusahaan K-pop multilabel, telah memantapkan dirinya sebagai salah satu raksasa industri setara dengan tiga besar, SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, hanya dalam beberapa tahun setelah keberadaannya. Perusahaan ini adalah rumah bagi nama-nama besar seperti BTS, Seventeen, LE SSERAFIM, Tomorrow by Together, dan New Jeans. Meskipun semua label di bawah HYBE misalnya Big Hit Music, Pledis Entertainment, Source Music, Adore, dan sebagainya beroperasi secara independen, beberapa operasi sistematis dijalankan di bawah satu payung. Proses pengembangan peserta pelatihan adalah salah satunya. Menurut tim pelatihan dan pengembangan TND di HYBE, salah satu bagian penting dalam melatih talenta baru adalah memperkenalkan mereka pada semua genre musik. Bagian dari sistem ini dipengaruhi langsung oleh RM, pemimpin BTS. Ketika BTS masih menjadi trainee, RM sering menyusun lagu-lagu dengan genre berbeda dan membagikan playlistnya kepada para trainee untuk membantu mereka mengembangkan selera mereka. Terlepas dari beberapa kesempatan di mana para anggota menyebutnya di depan kamera, hal itu juga disinggung dalam memoir BTS Beyond the Story. Kepala TND HYBE, Shin Sonjong, mengatakan dia melihat langsung betapa efektifnya metode RM terbukti. Dia menyebutkan bahwa Tomorrow by Together adalah grup yang mencerminkan manfaat dari praktek ini sedemikian rupa hingga dia yakin untuk memasukkan ke dalam sistem pelatihan HYBE. Salah satu cara HYBE memamerkan peserta pelatihannya pada genre musik yang berbeda termasuk metode yang dibagikan oleh LE SSERAFIM. Dia mengingat salah satu tugasnya di mana dia bekerja keras mengidentifikasi genre lagu yang berbeda. Anggota Tomorrow by Together Soobin mengatakan bahwa mendengarkan playlist dengan berbagai macam lagu membuatnya lebih memahami musik. Di sisi lain, rekan satu grupnya Taehyun bersaksi bahwa dia menerima pengaruh paling positif melalui proses ini karena dia diperkenalkan dengan genre favoritnya saat ini melalui proses tersebut. Anggota tim TND menekankan bahwa latihan ini dipandang sebagai langkah penting bagi para peserta pelatihan untuk lebih memahami dan mengeksplorasi perasaan mereka terhadap musik sehingga mereka dapat menikmati profesi menjadi seorang musisi. Jadi, proses dasar untuk menciptakan artis asli di bawah HYBE adalah sesuatu yang dipelopori oleh RM. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.